Banyak terkait uang sitaan 36,6 triliun kemarin, Pak, itu digunakan untuk menambal defisit APBN atau seperti kata Pak Prabowo untuk membangun hunian tetap di Sumatera sebanyak 100.000 itu, Pak? Ketika uang masuk ke rekening saya udah nggak bisa dibedakan kan yang mana. Tapi nanti kalau diperlukan uang untuk pembangunan sekolah ya. Hunian tetap. Tetap. Iya, hunian tetap di Sumatera. Yang Udah ada kan? Itu udah kita uangnya sudah ada, itu dari penyisiran dana-dana anggaran APBN 2026 dari kementerian lembaga yang kita sisir yang dianggap dipakai untuk rapat dan jalan-jalan yang nggak terlalu produktif. Sudah ada itu, jadi nggak harus ada. Yang itu bisa dipakai untuk yang lain. Tapi untuk saat ini ya itu mengurangi APBN kita, defisitnya. Pak, mengenai soal pungutan pajak marketplace berarti belum bakal berjalan di 2026 ya? Pajak marketplace, Pak. Pajak marketplace 0,5. Nanti kita lihat 0,5. Nanti kita lihat kondisi perekonomiannya. Kalau membaik, ya saya bilang tadi kan kalau membaik dulu ya, saya selalu bilang gitu kan. Ketika ekonominya masih lemah, nggak akan ditarik. Tapi kalau udah kuat, ya kita pertimbangkan untuk ditarik. Ya pada waktu itu kan harusnya kalau udah bagus seperti itu orang juga ditarik pajak nggak terasa amat karena mereka income-nya juga kencang. Pak, soal realisasi KL ya Pak, apakah bisa dijabarkan Pak? Ya Pak Menteri KL dengan realisasi anggaran nanti di 2000. Itu nanti minggu depan detailnya itu. Benar nggak sih Pak, ada isu kalau Kementerian Pertahanan tuh anggarannya itu udah jauh di atas dan yang dianggarkan. Kapan? Tahun ini? Tahun depan? Iya tahun ini. Isu. Oh. Cuma mau nanya juga Pak soal Kita akan buka per departemen kali, misalnya. Tidak berkait. Nah, harusnya karena ada beberapa tempat yang sensitif, jadi dalam pengertian sensitif aja. Susah banget kalau sensitif banget nanti dia ketahuan jadinya. Kayak saya sih, nanti saya akan lihat seperti apa. soal target kan tadi disebutkan pajak di bawah APBN ya Pak. Dampaknya dalam realisasi defisit itu benar sih Pak, apakah benar udah 3%? Terus dengan realisasi penerimaan di bawah target yang tahun ini gimana ke target 2026, apakah menantang? Oh 2026, jadi gini 2025 ditanyakan tahun depan, minggu depan saya jelaskan. Saya jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, itu aja. Ada beberapa tempat yang dia hanya poya-poya kita pelototin, dia ngambilin uang banyak. Jadi ya itu mungkin sebelumnya mau dia bisa gimana mereka, tapi kita lihatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita ngapain dia dibaliknya cukup banyak. Defisit di atas 2,78 itu udah Nanti kita lihat minggu depan, ini angkanya sampai nanti malam bergerak terus nih angkanya nih. Nanti kalau saya sebut salah, Surabaya salah katanya. Oh boleh kontrol nggak sih Pak, jadi pasti di atas 278 atau sebenarnya? Nggak tahu, masih kita coba kita lihat. Nanti tanggal 7 aja nanti. Minggu depan kan ya. Pak, soal Nanti kalau di atas nanti yang di Bapres, Pak Wamen aja. Lagi? Pak, soal konteks yang masih banyak gangguan Pak, ini kan wajib pajak mau aktifasi jadi masih banyak gangguan Pak. Iya, besok udah lapor. Iya, webnya error terus. Baru ngomel-ngomel ke sosmed Pak. Ada beberapa orang yang ngomel saya, 2 orang yang ngomel dalam 2 hari ini. Lu bisa masuk gak? Nggak bisa. Saya juga dari kemarin Pak. Itu kayaknya complicated ya cara ininya ya. Nanti saya nilai deh, saya lihat lagi. Apa sistemnya sih? Kalau ada digaya sama barang pajak, pasti selesai. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Susah, makanya kalau bingung itu salah sistem atau ininya. Jadi gini aja deh. Di sini buat deh training untuk mereka pajak apa kita ketemu sebelumnya di orang pajak sini Anda bantu deh. Biar nunjukin bahwa itu bisa kalau Anda mengerti. Tapi sepertinya masih dibuat petunjuk yang jelas supaya orang gampang masukinnya tuh.
Karena kalau di tempat-tempat di kantor-kantor pajak kan berdatang tuh banyak di KPK, Di KPP. KPP pajak itu dibantu masuk semua tuh cepat. Jadi kemungkinan besar ya prosedurnya agak complicated. Atau ada kurang apa, emailnya garantinya rumit. Nanti saya akan cek lagi ke itu ke orang pajak untuk memperbaiki itu. Pak, tapi Cortex masih dipegang pihak LG atau gimana Pak? Sudah enggak? Oh, sudah. Sudah kita betulin terus. Sudah serah terima source code itu Pak. Sudah. Cukup Pak. Pertengahan Desember kemarin, 15 Desember. Tapi katanya mereka masih mau ngasih garansi sampai bulan Maret tahun depan. Yang untuk saya sih nggak terlalu penting karena mereka yang untuk yang ada aja nggak bisa. Pak, soal ekspor batu bara dong Pak, apakah Kemenko ke depannya akan mendorong penggunaan kembali PPN untuk ekspor batu bara seperti sebelum UU tidak berlaku Pak? Kan sudah dikenakan oleh Kemenko, apakah ke depannya bakal dikenakan PPN lagi dengan merevisi UU tersebut atau mungkin langkah lain gitu Pak? Anda nafsu amat. Gua kasih pajaknya dia 1.000, tambah lagi PPN, nambahin itu. Nanti kita cek deh seperti apa yang terbaik ya. Tapi yang sekarang langkahnya itu biar ekspor aja. Pak, kemarin kan Bapak bertemu sama Bu Rini sama Bu Menpan, iya Menpan RB. Apakah ada bahas tentang terkait kenaikan gaji ASN juga Pak? Atau gaji tunggal Atau gaji single salary? Karena kemarin kita tungguin nggak ada Iya. infonya. Dia ngomong apa dia? Dia kan Nggak ngomong bisa. apa-apa Pak. Lewat basement. Pas pulang nggak lewat depan Pak, jadi nggak bisa nanya sama ini. Wah, Anda harus tanya dia kalau gitu. Kita diskusikan gini, sama aja dengan yang lain. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dengan seperti saya bilang sebelumnya, harusnya kalau nggak itu saya harusnya kalau semuanya sinkron dari awal, sekarang kita udah bisa lihat kemana ini income kita. Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita gitu. Dengan sinkron kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya. Bisa itu mungkin triwulan kedua karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah. Pak, bacaan Kemenkyu soal geopolitik itu. Yang mana? Selalu lagi. Yang lain. Soal Cuma habis geopolitik ya? Cina Taiwan itu kalau ngefek ke 2026 gimana Pak? Terus kemudian Rusia Ukraina kan juga belum pasti. Jangan kalau bacaan Kemenkyu politik ke depan gimana Pak efeknya? Kalau geopolitik itu hal yang di luar kendali kita. Ya kita bisa anggap kalau Cina pasti nggak akan pernah kalah. Kalau hitungan saya, Cina kan orang pintar tuh. Dia nggak Taiwan, karena dia juga rugi. Banyak investor Taiwan juga di Cina. Gitu. Kalau dia kan hanya itu aja jangan sampai Taiwan merdeka, tapi kira-kira jadi kayak ahli politik ya. Kalau ini kebiasaan waktu di maritim, saya yang kedua maritim dan energi kan, itu termasuk kalau Cina tapi nggak boleh ngomong gitu. Saya menteri keuangan sekarang. Jadi kira-kira gini. Saya akan fokus ke kebijakan dalam negeri saja dan kebijakan-kebijakan yang memperkuat daya saing kita di pasar luar negeri. Masalah geopolitik di luar kendali saya. Seandainya ribut pun, kalau kita bisa jaga domestik ekonominya, di mana domestik demand memberi kontribusi ke 9% terhadap perekonomian, harusnya kita aman-aman aja. Jadi jangan takut. Tadi Anda di tangan orang yang ahli. Mantap. Kalau tiba-tiba suka lupa kadang-kadang. Nanti tato beredar yang itu ya. Nggak, Anda nggak usah takut. Kalau kita ada bersatu, harusnya sih nggak ada masalah untuk pertumbuhan ekonomi kita. Pak, untuk bencana Sumatera ada anggaran tambahan untuk BNPB? BNPB. Ya. Dari hasil kemarin di Aceh gimana? BNPB kan masih ada sisa anggaran 1,5 triliun, tapi sampai sekarang mereka belum melanjutkan, jadi saya nggak tahu. Tapi kita coba alihkan ke ada yang namanya Satgas Jembatan yang diketuai oleh Kasat. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dalam waktu cepat. Kalau bisa ya hal ini dicairkan karena ditarikkan 1 triliun. Kalau bisa saya pikir sih nggak akan sampai sana. Tapi mereka perlu ganti jembatan-jembatan yang mereka beli. Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu, dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka oleh
bupati-bupati dan gubernur kemarin anggarannya ada, jadi kalau bisa dimasukkan hari ini itu hari ini langsung cair. Jadi dari kemarin sore, malam, pagi terus sebetulnya sudah dilihat gimana cara pencairan anggarannya. Kan tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana, kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas jembatan yang dikelola oleh Kasam, jadi ke angkatan darat. Tapi nanti ke Aceh juga. Artinya untuk sementara pakai belanja kementerian lembaga yang kita anggap tidak produktif itu sudah kita sisir sebelum bencana. Jadi saya udah punya tuh 60 triliun sebelum bencana itu. Jadi begitu bencana ya udah tinggal geser situ aja. Jadi anggarannya untuk bencana aman. Kalau untuk Aceh kita sedang mempertimbangkan di provinsi, kabupaten kota Aceh. Nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong jadi sama dengan tahun 2025. Itu yang mereka minta kemarin misalnya di Aceh. Pak, awalnya saat jembatan itu udah ada rencana ke misalkan menambah gaji untuk para TNI yang kemarin Bapak sempat sendiri oleh tawar, cuma dikasih makan doang. Mbak, tergantung nanti kasatnya ngajuin seperti apa. Kita bahas sesuai permintaan. Tapi belum ada pembahasan ke arah sana. Pak? Belum ada pembahasan ke arah sana, ke gaji, menambah gaji. Boleh pintar-pintar ya bisa sisipin aja. Kan bisa buat anggaran ini, buat tenaga kerja di sana berapa kan bisa. Asal masuk akal ya kita keluarin anggaran. Orang kasihan tuh, makanya nasi bungkus rupanya. Di YouTube ada yang saya lihat makan di karton loh, makan di karton loh, di TikTok. Bentar kan kasihan kayak gitu. Udah kerja capek. Saya pikir kita harus perlakukan lebih layak. Pak, mau konfirm lagi tadi soal yang dana 276 triliun itu kan tadi katanya Bapak tarik lagi 76 tapi sisa 201, berarti yang ditarik 75 dong Pak? Iya, 75 ya. Dan itu yang Bank DKI ditarik juga nggak Pak? Atau enggak? Kan ke Bank DKI ada tambahan 1 triliun. Enggak harusnya. Jadi yang ke Bank DKI 1 triliunnya tetap? Enggak, harusnya enggak. Tapi gini, uangnya tuh masih lebih banyak, sekarang masih ada. Akhir tahun ini uang saya kalau nggak ini ada 390 triliun. 200 sana, sebagian di Bank Sentral karena siap-siap untuk pengeluaran Januari. Jadi nanti kalau isu masih lebih ya kita balikin lagi. Jadi, tapi dengan bantuan, dengan sinkronisasi kebijakan dengan Bank Sentral, perbankan harus cukup likuiditasnya. Saya nggak usah harus mikir lagi mindahin lagi lebih besar. Jadi tergantung kondisi sistemnya. Sepertinya sudah lebih stabil dibanding sebelumnya. Sama tahun depan kira-kira ada diskon listrik lagi nggak Pak? Ada diskon tarif listrik ya? Sampai sekarang belum ada usulan, nanti kita lihat seperti apa masukannya. Tapi kalau ekonominya udah lari, mah usah. Nanti anda doain aja saya kerjanya benar sehingga ekonominya bagus. aturan DKS 1 Januari jadi nggak sih Pak? Jadi. PP-nya belum keluar Pak. Bentar lagi sudah di sana. Tapi berlaku Januari tanggal 2. Januari tanggal 2 ya. 1 Januari tanggal 1. Tapi kan regulasinya belum dibahas ya gitu Pak. Kan nanti Belum dibahas. maksudnya eksportir belum bisa baca regulasi baru jadi tetap berlaku ya. Berlaku tetap. Nanti tinggal BI buat peraturan BI-nya.